Nah, kita juga bisa kemudian menghasilkan stack chart gitu ya, atau segmented chart dengan memanfaatkan cross tab yang kemarin ya. Jadi kita buat dulu cross tab-nya, lalu bisa membuat plotnya, stack plotnya untuk masing-masing, sehingga kemudian membandingkannya jadi lebih mudah ketimbang tadi kita punya grup apa itu count plot gitu ya. Nah, kalau ini kan bisa lebih jelas terlihat di masing-masing kota, lalu mana yang proporsi tipe parkirnya paling besar seperti itu. Nah, ini terlihat di semua kota nih, open ya, open paling besar. Visualisasi berikutnya adalah mosaic plot. Nah, ini terlihat di sini. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa kadang-kadang kita berpikir satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, kemudian harus berubah sistem koordinatnya, itu kayak koordinat kartesian, lalu tiga dimensi, tidak juga. Jadi ini para ahli visualisasi sudah membuat sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Nah, ini sebenarnya adalah visualisasi tiga dimensi karena kita menggunakan tiga variabel. Tapi walaupun demikian, tapi tidak perlu kita menggunakan kartesian koordinat sumbu X, Y, Z gitu ya. Nah, ini adalah semuanya variabel kategori. Kita bisa membuat mosaic plot yang kemudian memanfaatkan warna sebagai dimensi ketiga untuk menghasilkan visualisasi yang sangat informatif. Nah, ini seperti terlihat di sini, maka kemudian kita bisa dengan mudah melihat bahwa pria yang tidak merokok dan makan malam itu memiliki porsi yang paling besar. Lalu kita juga nanti bisa lihat porsi kedua paling besar dan seterusnya. Nah, ini sangat bermanfaat dan ini bisa juga digunakan di topik modeling ya, untuk kemudian menampilkan hasil-hasil dari topik modeling nanti di NLP seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pie chart. Ini tentu saja sudah tidak asing lagi ya, pie chart. Untuk data kategori, lalu menampilkan proporsi dari masing-masing kategorinya. Nah, ini bisa dilihat di sini untuk yang di database katalognya, keterangannya, dan bagaimana ininya, generate-nya. Di Python ini sangat mudah sekali. Seperti terlihat tadi, hampir semuanya itu hanya satu baris, perintah satu baris ya. Nah, ini misalnya saya di siti kategori, value count, kita mendapatkan pie chart untuk masing-masing kategorinya. Lalu bagaimana kalau kita mau menampilkan value-nya? Nah, ini juga bisa dilakukan seperti ini. Ini bisa dimodifikasi ya, modifikasi pie chart-nya. Jadi di sini menambah misalnya nilai explode di sini, explode tuh kemudian seperti ini, jadi terpisah ya. Kita mau explode berapa di sini 0,2, maka seperti itu. Lalu warnanya juga bisa dipilih di sini red, green, blue, dan yellow ya. Nah, ini bisa diganti dengan warna lain. Lalu ini saya memakai modul fungsi counter ya di sini. Nah, itu kemudian untuk mendapatkan nilai-nilainya. Nah, ini kemudian bisa terlihat nilai-nilai dari setiap kategorinya seperti itu. Nah, ini tentu saja variasinya agak banyak ya. Kalau saya pribadi sih yang utama adalah informasinya tersampaikan dengan cukup baik dan ini secara estetik juga sudah cukup bagus seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang box plot. Nah, box plot ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Ini sangat bermanfaat nanti untuk menentukan outlier atau misalnya pemilihan model dan lain sebagainya. Box plot menggunakan kuartil ya, kuartil Q1, Q2, Q3, di mana kemudian ini adalah Q2-nya atau mediannya, ini di sini adalah Q1-nya gitu ya. Ini maaf, ini Q1-nya, ini Q3-nya gitu ya. Lalu jarak antara Q3 ke Q1 itu disebutnya IQR, interquartile range ya. Ini adalah Q3 min Q1. Nah, kemudian box plot ini bisa digunakan untuk menentukan outlier. Apa kita kemudian mengasumsikan distribusi normal. Kalau sebelumnya di EDA01 kita mendeteksi outlier di univariat satu variabel dengan menggunakan selang kepercayaan. Nah, tapi kemudian kita bisa membuat ini ya kumis-kumisnya si box plot ini, di mana nilai di sini adalah ini Q1 dikurangi 1,5 dari kali kan IQR-nya, interquartile range-nya. Lalu yang batas atasnya
Itu adalah Q3 tambah 1,5 dari EQR-nya. Seperti itu. Nah, nilai-nilai yang lebih kecil dari ini dan lebih besar dari ini kemudian bisa diinterpretasikan sebagai outlier-nya seperti itu. Kalau kita menggunakan data yang sudah di pre-processing kemarin, maka di sini visualisasinya baru bisa bekerja. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini data ini, nah rumah ini kemudian kita bisa selidiki apakah bermasalah atau tidak. Kalau tidak ya kemudian ini adalah rumah yang di bawah harga pasaran dan ini berpotensi untuk mendatangkan keuntungan kalau kita investasi di sana. Nah, ini rumah yang kemahalan nih di atas harga pasar. Di Python kemudian kita bisa dengan mudah membuat box plot berdasarkan kategori-kategori. Jadi ini sebenarnya adalah plot yang menggunakan satu variabel numerik lalu dua variabel kategorik. Nah, bisa disajikan dengan apik dalam sebuah visualisasi. Dari sini kemudian kita bisa melihat ada rumah-rumah dengan tipe tertentu yang berada di kota-kota tertentu. Nah, kemudian investor propertinya bisa memilih apakah mau menginvest di kota kategori A atau B atau C, lalu mana yang rumah-rumah di bawah harga pasaran. Nah, sama seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, nah, box plot itu memiliki kelemahan. Kelemahannya dia tidak bisa kemudian menceritakan di suatu sekitar nilai tertentu itu sebenarnya ada berapa banyak data di sana seperti itu. Nah, untuk itu untuk keperluan itu, untuk kemudian memvisualisasikan bagaimana datanya tersebar, maka kita bisa menggunakan swarm plot. Nah, sehingga kita bisa lihat ada berapa banyak data di sekitaran itu. Nah, ini saya pakai data tips ya, bukan itu. Nah, ini terlihat data banyak di sini lalu sedikit di sana. Nah, ini bisa juga kemudian pakai Boolean plot yang kurang lebih sebenarnya menceritakan hal yang sama, bagaimana kemudian data cenderung banyak terkumpul di nilai-nilai berapa seperti itu. Nah, berikutnya baru kita bicara histogram ya, histogram. Jadi kalau tadi count plot, bar plot untuk data kategorik, nah histogram ini untuk data numeriknya. Nah, ini juga bisa kemudian dipakai untuk melihat apakah datanya itu condong skew kiri atau skew kanan atau bimodal dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian nanti di statistik ada transformasi-transformasi yang bisa dilakukan di variabel numeriknya untuk kemudian mendapatkan, nanti kalau dimasukkan ke model, mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, ini di sini contohnya, ya, mudah sekali perintahnya ya. Ini juga sudah digunakan di EDA01, jadi saya tidak terlalu lama, yaitu distribution plot seperti itu. Nah, selanjutnya adalah scatter plot. Nah, ini sangat bermanfaat sekali di statistik, di exploratory data analisis ya, untuk melihat mulai dari outlier, bagaimana datanya menyebar, apakah ada kecenderungan misalnya ada korelasi, hubungan linier atau tidak, atau ada hubungan tapi tidak linier sehingga harus ditransformasi. Itu biasanya bisa kita lihat lewat scatter plot. Bagaimana melakukannya di Python? Nah, sebelum itu mungkin saya singgung sedikit. Nah, ini ada beberapa transformasi yang bisa digunakan apabila kita melihat di scatter plot-nya, kemudian penyebarannya tidak linier. Nah, ini scatter plot, lalu X-nya apa, Y-nya apa, lalu kita bisa kemudian menggunakan sebuah variabel kategori untuk memisahkannya kayak gini. Ini contohnya lewat parking. Gitu.